Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Sapitri dengan NIM 1120192 dari kelas 11 3C14 Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Karawang. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kerja kelompok kami mata kuliah statistik mengenai proyek UAS analisa data berkala. Metode yang kami gunakan adalah metode least square. Namun, sebelum kita mengetahui apa itu metode least square, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu analisa data berkala. Pengertian dari analisa data berkala atau analisa data berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan dari suatu kegiatan atau peristiwa, seperti perkembangan produksi, harga, hasil penjualan, jumlah penduduk, dan lain sebagainya. Bisa dikatakan, analisa data berkala ini adalah serangkaian nilai-nilai yang disusun secara berurut berdasarkan waktu. Kemudian, ada pengertian dari deret berkala itu sendiri. Deret berkala atau yang sering disebut dengan runtut waktu adalah serangkaian pengamatan terhadap peristiwa, kejadian atau variabel yang diambil dari waktu ke waktu, dicatat secara teliti menurut urutan-urutan waktu terjadinya, kemudian disusun sebagai data statistik. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya di sini ada komponen deret berkala. 4 komponen deret berkala itu adalah yang pertama tren. Tren adalah gerakan yang berjangka panjang yang menunjukkan adanya kecenderungan menuju ke satu arah kenaikan dan penurunan secara keseluruhan dan bertahan dalam jangka waktu yang digunakan sebagai ukuran adalah 10 tahun ke atas. Yang kedua ada variasi musim. Variasi musim adalah ayunan sekitar tren yang bersifat musiman serta kurang lebih teratur. Yang ketiga ada variasi siklus. Variasi siklus adalah ayunan tren yang berjangka lebih panjang dan agak lebih teratur. Yang keempat adalah variasi yang tidak tetap atau irregular, yaitu gerakan yang tidak teratur sama sekali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah pengertian dari metode least square atau kuadrat terkecil, yaitu metode yang paling sering digunakan untuk meramalkan Y karena perhitungannya lebih teliti. Persamaan garis tren yang akan dicari adalah Y aksen sama dengan A pangkat 0 ditambah B kali X, dan A sama dengan sigma Y dibagi N. Y aksen adalah data berkala atau time series, yaitu taksiran nilai tren dikali tren. A pangkat 0 sama dengan nilai tren pada tahun dasar. B yaitu rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun. X variabel waktu seperti hari, minggu, bulan, dan tahun. Untuk melakukan penghitungan, maka diperlukan nilai-nilai tertentu pada varian waktu X, sehingga jumlah nilai variabel waktu adalah 0 atau sigma X sama dengan 0. Untuk N ganjil, maka jarak antara dua waktu diberi nilai satu satuan. Atas 0 diberi tanda negatif, di bawahnya diberi tanda positif. Untuk N genap, maka jarak antara dua waktu diberi nilai 2 satuan. Di atas 0 diberi tanda negatif, di bawahnya diberi tanda positif. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada penutup dari presentasi yang sudah kami buat. Di sini ada kesimpulan, yaitu peramalan yang diberikan oleh metode least square dalam data berkala cukup baik. Itu menunjukkan bahwa metode least square merupakan metode yang lebih teliti, sehingga sering digunakan
Selain itu, metode least square juga dapat digunakan tidak hanya untuk meramalkan penjualan, tetapi berbagai macam peramalan lainnya, seperti perkembangan KB, perkembangan produksi, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya telah menyiapkan data pengeluaran bulanan pada bulan Januari sampai bulan Mei. Di sini adalah data ganjil. Jika di sini berupa data genap, maka untuk mencari nilai X kita perlu menentukan nilai tengah. Nilai tengahnya di antara data ketiga dan keempat. Di data ketiga kita mengisi nilai X-nya yaitu min 1, dan di data keempat positif 1. Jika ini adalah data genap, maka dia berkelipatan 2. Di atasnya negatif 1 ada negatif 3, negatif 5. Dan di bawahnya positif 1 juga sama berkelipatan 2, yaitu positif 3, positif 5. Karena kebetulan tadi ini adalah data ganjil, maka menentukan nilai tengahnya di data ketiga, yaitu dengan 0, atasnya negatif 1, negatif 2. Di bawah 0 ada positif 1, positif 2. Kita cari nilai totalnya. Oke. Kemudian kita mencari nilai X pangkat 2. Nilai X pangkat 2 kita tinggal memangkatkan saja data yang ada di X. Oke. Selanjutnya mencari nilai XY. Nilai XY didapat dari nilai Y dikali dengan X. Oke. Kita drag. Kita cari nilai sigmanya. Selanjutnya mencari nilai Y asen. Nilai Y asen didapat dari nilai A ditambah B X. Kita mencari nilai A terlebih dahulu dengan cara sigma Y dibagi N atau jumlah banyaknya data. Berarti nilai A sama dengan sigma Y dibagi 5. Kemudian mencari nilai B sama dengan sigma XY dibagi sigma X pangkat 2. Oke. Kita telah menemukan nilai A dan B. Berarti kita bisa mengisi nilai Y asen sama dengan nilai A ditambah nilai B tambah nilai B dikalikan X-nya. Oke. Kemudian kita drag. Kita cari nilai sigmanya. Nilai sigma Y asen sama sigma Y sudah sama. Selanjutnya jika kita meramalkan untuk 3 bulan ke depan atau setelah Mei, berarti Juni, Juli, Agustus. Berarti nilai A ditambah nilai B dikali X. X-nya jika Mei sama dengan 2, berarti Juni sama dengan 3. Untuk bulan Juli nilai X-nya berarti karena tadi Juni sama dengan 3, berarti Juli sama dengan 4. Untuk bulan Agustus
juga sama, tetapi nilai X-nya sama dengan 5. Karena tadi di Juni sama dengan 3, Juli 4, Agustus berarti 5. Oke. Di sini saya akan mencontohkan menggunakan pakai formulas. Itu klik formulas, kemudian more functions, kemudian compatibility, terus pilih forecast. Kita menginputkan data X yang akan kita cari atau nilai pada bulan Juni yang tadi kita cari, berarti datanya ke 6, kemudian YS-nya kita blok dari data ke 1 sampai ke 5, enter, kemudian pada know YS kita drag dari data 1 sampai 5. Apakah sama? Ya, jumlahnya sama, berarti sudah benar. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.